Ini dia non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami dari bab 14 dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Di sini saya bersama kelompok saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal Akbar Atailah. Saya sebagai moderator pada pemaparan materi hasil diskusi pada sore hari ini. Untuk teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Hendri Gunawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hanif. Kenalkan, nama saya Muhammad Dwi Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waliwindi Ikram Nugroho. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya paparkan sendiri. Next slide. Baik, pada slide kali ini adalah mengenai pengertian kerugian negara atau daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara atau Daerah, kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Pentingnya akuntansi tentang kerugian negara bagi pemerintah pusat dan kerugian daerah bagi pemerintah daerah sejalan dengan implementasi standar akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan entitas pemerintah di Indonesia. Implementasi standar tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan transaksi keuangan pemerintah, kompleksitas organisasi, transaksi keuangan dan kegiatan pemerintah tersebut, memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam implementasi SAP. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada slide kali ini. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Rehan Hanif. Kepada Rehan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Faisal atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kerugian negara atau daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara atau daerah, sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksaan Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan audit dalam rangka menghitung besarnya kerugian. Dampak peristiwa kerugian negara atau daerah secara umum dapat terjadi pada 4 akun yang dikenal dengan singkatan real. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan atau revenue. Kedua, peningkatan pengeluaran atau expenditure. Ketiga, penurunan aset atau aset. Yang keempat, peningkatan kewajiban atau liability. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan mengenai slide ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fali Windy Ikram Nugroho. Kepada Fali, saya persilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian slide ini. Akuntansi atas kerugian negara atau daerah yang disebutkan oleh bendahara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas menyatakan bahwa setiap kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Untuk pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh bendahara dapat terdiri dari pengakuan atas kerugian kas tunai, surat berharga, dan barang milik negara atau daerah, pengakuan atas piutang tuntutan perbendaharaan, dan pengakuan beban. Selanjutnya, untuk pengukuran nilai kerugian negara atau daerah yang berasal karena bendahara adalah sebagai berikut. Uang tunai kerugian negara atau daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas yang semestinya. Yang kedua, kerugian negara atau daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan bendahara dibanding jumlah semestinya. Yang ketiga, kerugian negara atau daerah berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara di bawah pengawasan bendahara dibanding jumlah semestinya. Slide selanjutnya. Akuntansi atas kerugian negara atau daerah yang disebutkan oleh pegawai negeri bukan bendahara disebut sebagai tuntutan ganti rugi atau TGR. Pengakuan kerugian negara atau daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan surat berharga dan aset lain, selain uang kas di bawah
penguasaan atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara. Kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara diantaranya yaitu pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan surat berharga, dan aset lain. Selain uang kas, pengakuan atas piutang, tuntutan ganti rugi, dan pengakuan beban. Untuk pengukuran nilai kerugian negara atau daerah yang berasal dari kerugian negara atau daerah karena pegawai bukan bendahara, yaitu kerugian negara atau daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga. Dan kerugian negara atau daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk menangani kerugian negara atau daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Dwi Putra. Kepada Dwi, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi kerugian negara atau daerah berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dapat dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara atau daerah, sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda dapat dikenakan pidana tambahan sebagai uang pengganti. Selanjutnya itu pengakuan suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu entitas yang mengalami kerugian negara atau daerah seperti pengakuan beban non operasional dan pengakuan atas kekurangan aset. Ke B yaitu entitas yang berhak menerima seperti pengakuan atas piutang ganti kerugian negara atau daerah, pengakuan pendapatan LRA, dan yang terakhir pengakuan pendapatan LO. Dari pengukuran nilai kerugian negara atau daerah yang berasal dari kerugian negara atau daerah karena putusan pengadilan bisa seperti beban kerugian negara atau daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh ahli atau auditor BPK atau BPKP. Yang kedua yaitu piutang ganti rugi kerugian negara atau daerah dan pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim. Dan yang terakhir pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara atau daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di kas negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Henry Gunawan. Kepada Henry, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Faisal. Slide selanjutnya adalah mengenai pengungkapan kerugian negara atau daerah. Pengungkapan kerugian negara atau daerah pada CALK antara lain. Yang pertama, kebijakan akuntansi kerugian negara atau daerah. Yang kedua, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa, yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan atau TGR. Yang kedua, rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Yang ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara atau lembaga atau daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN dan tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan. Dan poin yang terakhir adalah dalam hal terdapat barang uang atau yang disita negara atau daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya adalah kesimpulan. Next slide. Baik, ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami untuk bab 14. Kesimpulannya adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan non-hukum baik sengaja maupun lalai. Proses penggantian kerugian negara dapat menimbulkan piutang, di mana pada periode tertentu apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih harus dicatat sebagai piutang. Baiklah, itu dia dari kami. Saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.